Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Mudah-mudahan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, fakta menarik ya mengenai revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Pada bulan Agustus tahun 2023, RUU atau revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini sudah disahkan ya, menjadi usul inisiatif dari DPR RI. Kedua, pada hari ini juga baru dimasukkan usul inisiatif DPR terkait dengan rancangan undang-undang desa. Nanti ini juga akan menjadi satu undang-undang yang tentu saja saya berharap akan bermanfaat bagi sektor desa dan perangkat desa umumnya dan akan bermanfaat bagi Indonesia. Sudah beberapa bulan yang lalu ya ini sudah dibahas, sudah disahkan. Akan tetapi kenapa sampai saat ini belum dibahas antara DPR RI dengan pemerintah? Fakta menariknya juga di revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang kita lihat ya, publikasi informasi serta berita-berita yang berdatangan ini mengenai masa jabatan dari kepala desa yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Itu 2 periode ya. Jadi kalau 6 tahun di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang saat ini berlaku, di revisi Undang-Undang Desa nantinya di RUU-nya ya, ini menjadi 9 tahun 2 periode. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada perpanjangan masa jabatan ya, akan tetapi masa periodisasi untuk 1 kali masa jabatan yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Oke sobat, apakah di sini sobat dan kawan-kawan setuju dengan periodisasi yang bertambah tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun? Silahkan komen ya. Paling krusial itu terkait dengan masa jabatan kepala desa, itu sebenarnya tidak ada penambahan masa jabatan. Kalau di Undang-Undang 6 2014 itu masa jabatan kepala desa 6 tahun bisa 3 periode. 6 kali 3 sama dengan 18 tahun. Yang undang-undang baru ini revisi RUU yang di dalam RUU 9 tahun kali 2 periode, sama-sama 18. Cuman periodisasinya kita ubah supaya memberikan waktu kepada kepala desa terpilih untuk melakukan konsolidasi, karena efek pilkades, karena ini pemilihan di tingkat lokal dan sangat paling bawah, itu akses sosialnya biasanya cukup tinggi. Ya memang panas, tensinya memang panas kalau pilkades itu, dan kalau 6 tahun itu dirasa belum cukup waktunya untuk menghilangkan trauma-trauma itu, dan belum membangun, kepala desanya belum membangun, masih sibuk konsolidasi, sudah memasuki habis masa jabatan. Dan yang berikutnya ada terkait dengan penambahan dana desa yang diambilkan dari dana transfer daerah. Kita tentukan 20%. Sebelumnya mungkin tidak ditentukan. Cuman besarannya kemarin itu kira-kira 8%. Kita usulkan naik jadi 20%. Maksud apa? Supaya terjadi pemerataan pembangunan, denyut ekonomi masyarakat di desa itu bergeliat, dan kita pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai di tingkat desa. Dan ketentuan mengenai masa jabatan tadi itu termasuk juga dengan BPD. Kita juga mengatur tentang nasib perangkat desa dan juga terkait tunjangan dari kepala desa, penghasilan apa yang diperbolehkan untuk kepala desa, semuanya diatur secara gamblang. Fakta menarik lainnya di sini dibahas mengenai dana desa ya. Nah, kita saat ini kita ketahui bersama dana desa ini ke pemerintah desa itu cukup besar ya. Rata-rata mendapatkan 1 miliar atau lebih, atau bisa saja kurang ya. Nah, di sini kita lihat fakta menariknya itu DPR RI mengusulkan dana desa ini bertambah ya, misalkan menjadi dari 1 miliar menjadi 2 miliar atau 3 miliar, atau nanti sesuai dengan persentase ya dari pemerintah seperti apa. Akan diatur kembali dan dibahas antara pemerintah dengan DPR RI seperti apa persentase dari dana desa tersebut. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah nantinya apabila dana desa itu bertambah besar ke pemerintah desa, apakah nantinya kesejahteraan dari pengelolanya juga di desa akan diperhatikan? Karena pengelolaan dana desa yang cukup besar atau bahkan besar itu harus ditunjang dengan SDM yang mumpuni dari pemerintahan desa. Tidak hanya kepala desanya, akan tetapi perangkat desanya juga. Fakta menarik selanjutnya yaitu kesejahteraan dari pemerintah desa.
baik dari kepala desanya, perangkat desanya, sampai dengan kelembagaan yang ada di pemerintah desa. Sampai saat ini pemerataan kesejahteraan di pemerintah desa itu belum semuanya rata ya. Aturan pemerintah atau PP 11 tahun 2019 sudah menargetkan, sudah memproporsikan seperti apa penghasilan tetap dari kepala desa dan perangkat desa. Di revisi undang-undang desa saat ini itu menargetkan kepala desa mendapatkan purna tugas, perangkat desa juga mendapatkan purna tugas. Selain itu mendapat tunjangan serta penghasilan tetap yang sesuai dengan aturan pemerintah. Karena saat ini kita ketahui bersama tidak semua perangkat desa di seluruh Indonesia mendapatkan hak yang sama. Masih ada dari kawan-kawan perangkat desa dan kepala desa yang mendapatkan penghasilan tetapnya itu di bawah ya, di bawah PP 11 tahun 2019 yang sudah ditetapkan, dan masih dibayarkan 3-4 bulan sekali. Itu sangat miris ya. Apakah urgensi revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini menjadi prioritas bagi pemerintah desa, pemerintah, serta DPR RI? Kita akan lihat progres selanjutnya seperti apa revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Oke sobat, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu ya, dan selalu semangat menjalani aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.